Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi nyebut asmane Gusti kang Maha Welas lan Maha Asih. Gusti ingkang Maha Kuwasa, Gusti ingkang akarya jagat. Di video kali ini kita akan mencoba membedah atau membahas apa itu yang dimaksud dengan puasa Neptu 40. Puasa Neptu 40 adalah suatu tirakat, suatu ajaran puasa yang diberikan oleh para wali sebagai solusi untuk orang-orang Jawa pada zaman dahulu. Kenapa hal ini bisa menjadi solusi? Karena sejatinya puasa yang diperintahkan Allah pada nabi-nabi terdahulu rata-rata adalah 40 hari. Tujuannya apa? Tujuan yang akan dicapai ketika orang berpuasa selama 40 hari adalah memperoleh wahyu. Wahyu apa? Apapun itu wahyunya, mereka akan memperoleh. Seperti wahyu yang diterima oleh Nabi Musa. Itu Nabi Musa sebenarnya diperintahkan selama 30 hari. Akan tetapi karena ada suatu kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Musa, akhirnya beliau disuruh menambah 10 hari sebagai penyempurnaan di dalam puasa yang beliau lakukan. Setelah 40 hari, beliau memperoleh wahyu untuk dibagikan kepada kaumnya. Begitu juga nabi-nabi yang lain juga kecenderungan melakukan 40 hari tirakat puasa. Hal ini tidak terkecuali juga dengan orang Islam. Memang orang Islam ada keistimewaan, kita diwajibkan. Yang perlu digarisbawahi adalah diwajibkan untuk menjalankan puasa selama 30 hari. Alangkah lebih baiknya setelah hari raya Idul Fitri itu ditambah dengan 6 hari puasa sunnah Syawal. Ini adalah memaknai dari makna 40 hari tersebut. Dan orang yang puasanya berhasil, ibadahnya tekun di dalam bulan Ramadan tersebut, itu cenderung akan lebih mudah untuk menggapai datangnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu apa? Lailatul Qadar adalah sebuah wahyu yang kebanyakan ditunggu oleh umat Islam. Satu malamnya sama dengan 1000 bulan. Maka ini adalah salah satu nikmat atau kebesaran yang sebenarnya diberikan kepada umat Islam. Nah, kembali lagi ke puasa Neptu 40. Lalu bagaimana dengan puasa Neptu 40? Ini merupakan salah satu alternatif ketika orang Jawa pada zaman dahulu itu sangat kesulitan untuk melakukan puasa selama 40 hari. Karena mereka harus mengurus anak, memberi nafkah istri, memberi nafkah keluarga, dan lain sebagainya. Dan sebagai alternatif, Sunan Kalijogo sebagai salah satu spiritualis Jawa, spiritualis yang juga sebagai wali yang sangat terkenal, itu memberikan suatu solusi dengan beberapa hal yang diberikan kepada pengikut-pengikutnya atau kaum-kaumnya. Ini adalah salah satu dobrakan yang diberikan oleh Sunan Kalijaga. Jangan salahkan ketika Sunan Kalijaga menyebarkan agama seperti itu. Dengan kode, dengan budaya, dengan apapun itu yang dilakukan, jangan salahkan beliau. Karena pada zaman dahulu mungkin tidak seperti sekarang. Pada zaman dahulu, era-era agama-agama yang lain itu sangat besar. Tidak mungkin orang itu akan langsung mengikuti suatu ajaran baru ketika ajaran baru itu tidak memiliki
kemudahan dalam menjalankan suatu ibadah ataupun tidak mudah dalam mengikutinya. Misalnya orang zaman dahulu, orang Jawa kok misal langsung diberikan suatu wejangan atau suatu himbauan dengan menggunakan bahasa Arab, tentunya mereka akan tidak mau, dan Islam tidak akan sebesar ini di Indonesia. Jadi beruntunglah kita, para wali dahulu telah membabat atau telah membuat dasar yang kuat pada umat Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Seperti lagu yang ditembangkan ler ilir tandure wis sumiler, itu artinya apa? Mereka itu menandur atau menanam, dan setelah tanaman itu tumbuh, tandure wis sumiler, tak ijo royo-royo, tak senggoh temanten anyar. Nah, itu akan tumbuh rasa cinta mereka seperti cintanya pengantin baru. Cah angon penekno blimbing kuwi, lunyu-lunyu penekno kanggo sebo mengko sore. Maksudnya apa? Cah angon ini adalah para pemulang atau para guru atau para kiai. Cah angon, orang-orang yang mengengon, orang-orang yang mengembala. Penekno blimbing kuwi, kita itu disuruh menunjukkan blimbing itu kan 5 itu adalah rukun Islam. Pada waktu itu kan belum ada Pancasila. Nah, 5 ini adalah rukun Islam. Lunyu-lunyu plenekno kanggo sebo mengko sore, walaupun susah, ayo giatkan penyebaran ini. Nah, ini adalah suatu makna yang dalam yang diberikan oleh Sunan Kalijogo atau para wali zaman dahulu. Memang tidak mudah. Mungkin dari dasaran mereka membangun peradaban Islam seperti sekarang ini, lalu dilanjutkan nanti ada Islam dengan bermazhabkan ini, bermazhabkan itu, mereka akan cenderung lebih mudah menerima karena mereka sudah Islam. Coba kalau mereka belum Islam, mereka akan sulit untuk menerima apapun yang kita katakan. Jadi jika ada orang-orang yang masih melakukan tirakat-tirakat seperti zaman dahulu, itu bukan kesalahan mereka. Sebuah fanatisme untuk mencapai keilmuan, mencapai kesaktian, mencapai kejayaan itu dilakukan dengan lambaran suatu tirakat. Tirakat apa? Salah satunya yang mempermudah, mempersingkat adalah Neptu 40. Dilakukan hanya 3 hari dan memiliki kadar selama 40 hari. Apakah berimbang antara puasa yang dilakukan selama 3 hari dan 40 hari asli? Tentunya puasa yang dilakukan 40 hari dan 3 hari itu akan tetap besar kadarnya yang 40 hari asli. Akan tetapi untuk mempermudah orang memperoleh wahyu, memperoleh ilmu, memperoleh kejayaan, kesaktian, dan lain sebagainya, maka 3 hari adalah sebuah alternatif. Jika di dalam 1 bulan ada beberapa kali, ada 5 kali kan, itu teman-teman bisa melakukan dengan hajat-hajat yang berbeda. Tapi ketika harus melakukan selama 40 hari ini, hajat-hajat yang diajukan tentunya adalah 1 hajat. Akan tetapi teman-teman bisa mencobanya. Ketika melakukan Neptu 40 pun godaannya bukan godaan yang gampang. Godaannya juga cukup berat. Nah, itu adalah salah satu warisan yang diberikan oleh Sunan Kalijogo kepada kita semua. Adalah salah satu alternatif. Apakah Sunan Kalijogo memiliki dasar? Iya, memiliki dasar. Karena Nabi menyuruh, jika kalian mampu, puasalah Daud. Jika kalian tidak mampu, puasalah Senin Kemis misalnya. Jika masih tidak mampu, berpuasalah selama 3 hari di hari terang. Itu
adalah suatu yang dilakukan oleh Nabi Adam. Jadi 3 hari memiliki dasar tersendiri. Teman-teman tidak usah ragu, tidak usah oh ini kejawen, oh ini apa, tidak usah seperti itu. Karena tentunya orang-orang yang berjiwa wali seperti itu, seperti Sunan Kalijaga, sudah melalui proses yang sangat panjang. Sampai sekarang pun ajaran-ajaran beliau tetap eksis, tetap berkembang, dan tetap dilaksanakan. Begitu juga orang-orang yang melakukan tirakat lainnya seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan kiai-kiai yang lain. Itu biasanya orang yang tirakatnya besar akan memiliki jiwa kewalian yang besar juga. Ketika jiwa kewaliannya besar, apa yang diucapkan, apa yang didakwahkan, apa yang ditinggalkan itu cenderung abadi dan akan membesar. Seperti itu teman-teman. Lalu caranya gimana untuk melakukan puasa Neptu 40? Nanti kita bahas satu persatu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.